Shalom. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan pada kita berupa kehidupan, penyertaan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang saudara dan saya boleh beristirahat dan menikmati yang terbaik. Dan pada saat ini Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Maka apa yang harus saudara dan saya lakukan sebagai umat kepunyaan Tuhan? Tuhan menasihatkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan pokok bahasa, hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara sekalian, ini merupakan satu perintah yang harus saudara maupun saya lakukan, dan setiap pribadi anak-anak Tuhan untuk melakukan ini. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-10, firman-Nya berkata kepada kita, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini merupakan tatanan Kristiani yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang mendasari dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar saudara dan saya tetap mengasihi. Karena kita tahu saudara sekalian bahwa mengasihi itu berasal dari Allah. Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa Allah mengajarkan tentang kasih seperti apa yang Tuhan ajarkan pada kita dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, firman-Nya berkata kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan yang menjadi sumber kasih menganjurkan kepada semua anak-anaknya untuk menjadi pelaku-pelaku kasih. Karena Tuhan sendiri telah mengajarkan kepada kita, Tuhan adalah sumber kasih, dan Dia mengajarkan kepada kita agar kita saling mengasihi yang satu dengan yang lainnya. Karena kasih yang berasal dari Allah, yang bersumber dari Allah itu, maka itulah yang harus saudara dan saya lakukan. Bagaimana bentuk untuk mengasihi? Berbagai macam bentuk cara untuk mengasihi. Dengan bisa memberikan perhatian, bisa memberikan pertolongan, bisa meringankan beban, dan lain sebagainya. Itu wujud daripada kasih yang harus saudara dan saya lakukan. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita yang lebih mendetail secara rohani bahwa orang yang mengasihi dengan baik, melakukan perintah Tuhan tentang kasih itu, maka kita dikatakan saudara dan saya adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah berbeda dengan orang yang mengetahui tentang Allah. Semua umat manusia tahu tentang Allah. Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Kasih, Allah itu murah hati, Allah itu dengan berbagai macam sebutannya dan sifatnya dan perilakunya, dan apa yang dilakukan Allah itu mengajarkan kepada saudara dan saya agar setiap orang yang sudah dimerdekakan dan orang-orang yang telah menikmati keselamatan, hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku kasih. Karena saudara dan saya adalah orang yang mengenal. Berarti kita tahu secara sungguh-sungguh siapakah Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber keselamatan dan sumber kasih yang memberkati dalam kehidupan kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.